Kembali lagi bisnis bareng orang hebat bersama saya Maria Goretti Limi yang ditemani oleh Pak Susanto kali ini. Kita juga akan kembali untuk membahas kiat-kiat menjadi reseller ya. Bagaimana cara menjual produk ataupun sampai menjadi seorang reseller yang berhasil. Ya. Ya. Pak, gimana? Ya. Tadi kan kita udah sempat tanya ya kiat-kiatnya untuk menjadi seorang reseller yang berhasil. Itu seperti apa, Pak? Syaratnya gini, Bu. Ya, kita mesti punya komunitas. Ya. Tapi kalau misalnya bilang gini, wah saya orangnya kalau yang itu Bu introvert ya. Introvert. Introvert yang jarang bergaul gitu lah. Kan punya keluarga. Ya kan, jadi masa nggak ada keluarga juga? Ya kan? Pasti ada keluarga, ya kan? Kalau misalnya nggak ada keluarga, ya kan misalnya ada juga pengajian. Ya kan? Atau misalnya enggak pengajian juga enggak, saya ngaji sendiri di rumah misalnya gitu ya kan. Nganter sekolah nggak anaknya? Iya nganter anak sekolah. Nah itu juga komunitas. Ya. Bahkan tadi saya cerita kan, ada komunitas naik angkot. Saya bilang, saya juga tadinya heran. Komunitas naik angkot, iya Pak, saya pulang sekolah tuh biasanya kebarengan nih sama ibu-ibu nih. Jamnya sama. Oh ya kan? ya, kalau di Jakarta tuh anak-anak di kantor ada yang nyebutnya angker ya, anak angker, Bu? kereta. Oh iya, bener. Karena jamnya sama kan? Ya, ketemu dia lagi soalnya berangkat, ketemu dia, pulang ketemu dia. Gitu. Itu komunitas, Bu. Makanya kalau Ibu tadi tanya ya, gimana sih kiat-kiat untuk sukses jadi reseller? Salah satunya tuh manfaatin komunitas. Ya manfaatin teman-teman kita. Ya kan kalau misalnya, jadi kalau misalnya nih udah lihat nih, kalau misalnya udah daftar ke kita, ya kan, udah telepon ke kita, daftar ke kita, udah beli produk kita 3, udah nyobain. Nah terutama udah nyobain. Karena saya juga gitu Bu, saya mau masukin satu produk, mau import satu produk, saya coba dulu. Partner saya juga coba dulu. Oh iya, kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu dan bagaimana kita bisa cerita kepada orang. Ya kan? Kalau kita cerita sama orang nanti dianggapnya cuma omong kosong aja, orang kita nggak pernah merasakan, ya kan? Beda yakinnya itu ya, kalau kita cuma di training doang, terus jualan, sama kita udah nyobain, itu beda. Jadi yakinnya, pedenya itu beda. Makanya ini salah satu kiatnya tadi punya komunitas. Yang kedua beli barangnya pakai, ya kan? Nah yang ketiga cerita deh. Kalau saya nggak saranin ya, jualan, kumpulin orang. Wow, yang lagi naik angkot, gue mau presentasi ya, turun semua. Lama-lama supir angkotnya juga sebel. Begitu ngeliat mukanya nggak jadi ngangkut deh. Jangan begitu. Karena terlalu semangat nih, habis di training sama tim kita ya kan. Wah, begitu di naik angkot, saya mau presentasi ya jangan. Ya kan, wah jualan nih. Jualan orang turun dari angkot yang Ibu bilang tadi ya. Makanya saya bilang cerita aja. Ya ceritanya gimana Pak? Ceritanya gini aja. Kemarin tuh ya. Ini salah satu nyata nih. Karena jadi reseller saya akhirnya. Jadi salah satu host ya waktu itu ya Bu ya. Host itu anaknya sering sakit. Jadi sering dibawa ke dokter. Ya kan? Ya kalau ke dokter itu kan biasanya ya dokter ya pasti kasih obat lah. Ya kan? Dikasih obat. Ya kan? Nah hampir 2 minggu sekali dia bilang dia bawa anaknya ke dokter. Ya kan? Terus ketemulah sama saya kayak gini nih ya terus cerita terus dia tahu kan manfaatin di produk, dia tanya Pak ini kalau buat anak-anak boleh nggak? Boleh. Jadi ini produk boleh buat anak-anak karena kan batu yang dipanasin ya kan. Nah singkat cerita 3 bulan kemudian dia ketemu saya, wah dia bilang Pak terima kasih anak saya sekarang nggak ke dokter lagi karena itu. Jadi kalau misalnya rada pilek-pilek sedikit tiduran di atas sini. Tiduran kan anget. Ya kan kayak diangetin gitu kan. Itu juga bisa. Ya jadi sebetulnya kalau buat teman-teman yang kepingin sukses jadi reseller, jangan malu untuk bergaul dengan siapapun. Gitu ya Pak. Manfaatin komunitas. Manfaatkan komunitas ataupun orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi gini. Kalau biasanya gini nih, biasanya kita teman-teman mahasiswanya misalnya nih, kalau kita mahasiswa terus teman-teman mahasiswa ngopi bareng, temennya udah pilek-pilek, sut, ngomong juga bindeng ya kan, itu opportunity, nah itu kesempatan, jadi gitu ya. Kalau jadi reseller kita, kenapa kesempatan? Coba deh ngomong, kemarin gua kayak lu tuh, waduh, tapi
kalau kemarin kan gue nyaranin lu minum obat Kayak sekarang lu nih ke dokter. kesempatan Pak Sus jualan ke saya. Tawarin. Dari tadi aham. Bener, Bu Limi udah saya tawarin tuh tadi. Jadi itu kesempatan tawarin cerita aja. Ih kemarin gue kaya lu, tapi gue nggak minum obat loh. Gue pakai Dr. Homestone Med. Itu ternyata gue tidur ya, gue panasin ya kan tidur pakai AC. Atau kalau nggak pakai AC pun cuaca lagi dingin, panasin anget. Iya lo biasanya kalau bangun tidur gue pilek. Tapi kali ini gue bangun nggak pilek. Nah misalnya cerita kayak gitu aja. Tapi Pak, ini kan juga nggak mungkin kalau kita tidur, kemudian sepanjang malam kita tidurin ini dengan dipanasin. Wah, bisa-bisa kepanasan juga kan? Iya. Kulit juga bisa terbakar gitu. Jangan khawatir. Satu, ini suhunya bisa diatur Bu. Oke. Jadi kalau saya pakai ini malam ya, saya atur di suhu 40. 40 tuh enak Bu. Kalau kita tidur sendiri juga kayak dipeluk. Wih. Jadi karena 40 derajat kan. Terus jangan takutnya lagi apa? Ini 2 jam otomatis mati sendiri. Oke. Nah itu yang paling penting iya, sih. ada timer otomatis. Soalnya kalau kita udah ketiduran, bangun-bangun, wah kulitnya terbakar kan juga nggak lucu gitu ya kan. Nah gitu. ini saya kasih salah satu trik lagi nih. Salah satu trik lagi kalau saya kan banyak dengar dari customer Bu. Ya kan. Ini nanti diajarin juga kalau misalnya jadi reseller nih Bu, telepon ke sini ya. Nanti ada trainingnya, hal-hal yang kayak gini juga diajarin nih. Misalnya apa? Ada teman saya yang kasih ini buat orang tuanya. Karena orang tuanya kalau sholat tuh udah susah. Udah susah sujud. Ya kan? Karena terutama subuh. Subuh kenapa? Kan dingin. Jadi dia susah tuh sujud ya kan. Sama dia dibeliin ini. Jadi ini ditaruh di bawah sajadah Bu. Ditaruh di bawah sajadah, diangetin dulu. Sebelum, jadi waktu dia ngambil air wudhu diangetin dulu. Jadi pada waktu sholat ini udah anget. Sajadahnya udah anget. Wah katanya orang tuanya itu bukan cuma sholat. Kalau sholat di atas Dr. Homestone Med ini, jikir Bu pagi-pagi. Karena betah, jadi kan hangat kan gitu. Ya jadi berarti ya satu, kalau mau menjadi reseller, pertama telepon. daftar atau ya telepon ke sini nih. Daftar, kemudian beli ikut produk training, beli training. Ikut training, mau ikut. Ya biasanya harus menjadi terdaftar dulu baru bisa ikut training produk. kan. Iya, betul Bu. Nah terus kemudian masanya untuk menjadi reseller ini setelah misalnya nih saya sudah beli. Udah beli 3 nih. Ternyata saya baru 3 bulan lagi nih baru bisa jualan lagi gitu. Nah itu secara ibaratnya membernya sebagai reseller itu hilang tidak? Enggak apa-apa, ya kan? Karena kan memang ini kita coba berdayakan, ya kan? Apa istilahnya yang mau coba usaha deh. Nah, tapi gini ya, saya selalu saranin di setiap episode ya kan, jangan jualan di toko online. Karena percuma, nanti frustasi. Kenapa saya nggak saranin? Karena nanti percuma dan tidak boleh jual di bawah harga. Karena kalau ketahuan jual di bawah harga kita coret loh dari daftar ya kan. Karena kenapa? Karena merusak pasar itu ya. Merusak pasar dan ngerusak diri sendiri Bu. Jadi gini, misalnya nih saya jadi reseller ya. Misalnya ini harganya 1 juta. Wah biar gua laku ya kan gua jual aja misalnya dapat modal nih. Dapat modalnya misalnya deh nih ya. Misalnya dapat modal 800. Saya jual aja 900. Saya masih untung 100 kan. Ya. Nanti kalau misalnya kita melakukan itu, yang lain melakukan itu. Wah dia jual 900, gua jual 850. Untungnya udah makin dikit kan. Lama-lama nggak bisa jualan. Jadi pengalaman, kita udah pengalaman seperti itu. Makanya kita bilang jangan jualan di online, manfaatin teman-teman. Jadi kita tujuannya nih kita istilahnya mengajak ya kan. Manfaatin teman-teman, ajak teman untuk sehat, kita dapat cuan. Ya jadi kembali lagi teman-teman, jangan ragu untuk berbisnis. Berbisnis tidak berarti harus memerlukan modal besar ya. Dengan menjadi reseller di tempatnya Pak Sus saja ya, berarti dengan harga ataupun dengan modal kurang daripada 1,5 juta saja sudah bisa memulai. Ya tapi kembali lagi ya, modalnya itu sangat bergantung pada produk yang mau dijual ya. Nah jangan lupa buat yang mau mencoba silakan kontak Pak Sus ataupun timnya Pak Sus di nomor telepon yang tertera di bawah ini dan juga ada linknya, silakan diklik dan dengan senang hati tempatnya Pak Sus
akan membantu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bisnis Bareng Orang Hebat.